Oke, halo teman-teman trader investor, selamat datang di cuan-cuan saham di analisa teknikal dan bandar mulki harian. Seperti biasa hari ini, hari Kamis 2 Februari 2023, hari yang menarik kalau menurut saya, cakep marketnya. Dan seperti biasa, nanti kita akan mengenai IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa cek di link sosial plus deskripsi. Nanti teman-teman bisa kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang bertanya ketika saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram ataupun komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman nanti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Juga jangan lupa support terus cuan-cuan saham dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga notifikasinya karena ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Kita langsung masuk ke transaksi seperti biasa. Hari ini transaksinya cukup ramai, 10,1 triliun dengan pergerakan asing hari ini net sell 255,97 miliar. Dominan di pasar reguler, hampir semuanya bahkan di pasar reguler. Di pasar nego cuma 800 juta doang. Dan kita masuk ke saham-saham yang dibeli asing dulu. Goto MVP hari ini 218,3 miliar, Arto juga 36,5 miliar, BBNI 25,2 miliar, MAPI 24,7 miliar, Akra 22,6 miliar, Care 13,7 miliar, Bumi 13,5 miliar, Bird 9,6 miliar, Medco 6,9 miliar, INDF 6,9 miliar, Bukalapak 5 miliar, Gudang Garam 5 miliar, Bank Bukopin 4,8 miliar, PNLF 4,8 miliar, Sido Muncul 4,2 miliar, PGS 2,6 miliar, Mika 1,8 miliar, dan Wika 1,8 miliar. Kita masuk ke saham-saham yang jualan asing. Ada BBRI 153,5 miliar, BBCA 100,2 miliar, Bank Mandiri 74,9 miliar, Yeti Tractor 43,9 miliar, Antam 42 miliar, Astra 37,5 miliar, Telkom 36,6 miliar, KLBF 32,9 miliar, HMSP 28,2 miliar, SMGR 23,8 miliar, Gia 23,6 miliar, Cepin 19,6 miliar, Unilever 13 miliar, Adaro 11,3 miliar, MNCN 10,7 miliar, ICBP 10 miliar, INTP 9,2 miliar, Tower 8,7 miliar, Mitratel 8,3 miliar, dan Inco 7,6 miliar. Oke, kita langsung masuk ke analisa teknikalnya IHSG dulu, di mana hari ini menarik. Satu hal yang menarik adalah ketika IHSG masih diresist, cuman rejectnya sudah tidak terlalu kuat. Teman-teman perhatikan, kemarin tanggal 24 Januari IHSG kena resist, rejectnya kuat, lalu lanjutnya turun. Tanggal 27 Januari IHSG kena resist, rejectnya kuat, besoknya turun. Nah, saat ini 2 Februari ini IHSG dekat area resist lagi, which is itu area 6.900 sampai 6.910. Dan kalau teman-teman lihat candlenya tidak ada reject ya. Ini ada indikasi breakout sebenarnya kalau dilihat dari bentukannya seperti ini ya. Karena yaitu artinya apa ya? Ibarat seller udah kalah lah, buyernya di area seller kuat aja, buyer masih dominan berdasarkan price action ini. Jadi ya itulah yang disebut dengan konfirmasi ya. Memang kalau market jebol dari 6.800, kita retracementnya bisa lumayan. Tapi ya selama dia nggak jebol 6.800, tidak ada konfirmasi. Itu yang disebut dengan if, jika itu yang mengkonfirmasi adalah market. Jadi kalau kita bikin analisa, kalau misalkan triggernya tetap dari market sendiri, konfirmasinya di mana dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi ya, so far market tidak terkonfirmasi jebol 6.800. Jadi ya masih belum jebol 6.800 gitu simpelnya. Nah, cuman untuk view head and shoulder pun juga masih belum gagal. Karena memang breakout ke atas pun kita juga belum ada konfirmasi. Jadi ya kalau dibilang ya sekarang dia baru sideways di area sekitar 6830 sampai sekitar 6930 seperti itu. Nih, kalau dia break yang high baru konfirmasi. IHSG break downtrend lalu dia bikin continuation seperti itu. Tapi kalau misalkan besok dia reject dari 6.900 lalu koreksi jebol 6.800, nah itu baru valid head and shoulder-nya seperti itu. Jadi ya tetap tinggal perhatikan area-area krusial aja, di mana resistnya adalah 6.900 sampai 6.930, sedangkan supportnya 6.830 sampai 6.800. Kalau breakout ke atas, target kita ada di sekitar 7.100. Kalau menurut saya itu next resist. Tapi kalau besok gagal break, reversal jebol 6.800, maka target retracement kita bisa ke sekitar 6.730 sampai 6.700.
Jadi ya tinggal perhatikan area-area krusial tadi aja. Untuk big view masih sama, dia downtrend, lower high, lower low, lebih besar lagi dia sideways, lebih besar lagi dia uptrend. Dan ya kita fokus ke view kecil dulu aja karena ini update harian seperti itu. Jadi perhatikan area tadi dan jangan lupa selalu batasi resiko, pilih saham-saham yang manggung. Karena dalam keadaan market apapun, mau market naik, mau market turun, pasti ada saham yang naik. Dan sebaliknya, mau market turun pun juga pasti ada saham yang naik. Nah itu bukan sebaliknya ya. Jadi kalau market naik, pasti ada yang saham yang turun. Kalau market turun, pasti ada saham yang naik. Nah tinggal kita mencari si stok itu, apakah kita bisa menemukan atau enggak. Kalau kita bisa menemukan, bagus. Kalau nggak bisa, lebih baik wait and see dulu untuk memperkecil resiko. Itu. Oke, perhatikan area tadi dan jangan lupa selalu batasi resiko. Kita langsung masuk ke yang dijualin asing dulu aja. Saya pengen coba cek BBRI. Kalau kita lihat hari ini yang dominan itu tech ya, saham-saham tekno. Itu sudah saya wanti kemarin. Yang delete oleh si Goto, Bukalapak dan lain sebagainya. Dan ya, untuk yang alt ekornya masih pada koreksi. Kalau teman-teman perhatikan memang mirip sama Bitcoin sih ya, kripto. Apalagi kalau teman-teman cek chartnya Arto deh, Arto sama BTC itu kalau menurut saya mirip chartnya. Nah BTC udah naik tinggi nih, apakah Arto juga mau nyusul ke falling wedge-nya? Ya itu bisa juga. Makanya kemarin juga jadi salah satu watchlist kita. Nah sekarang kita bahas BBRI dulu, dimana hari ini BBRI reject lagi dari resistnya itu 4680 seperti itu. Terakhir dia koreksi dari puncaknya 5000 sampai turun di area 4350. Bottom di sana sempat pullback, uji resist 4700 dan sudah 2 kali gagal. Kita bahas dari view bagus dulu atau view optimis. Saya rasa kalau dari view bagus ya, BBRI ini berpotensi membentuk yang namanya ascending triangle, which is itu adalah continuation ya. Jadi ini kan 1 2, ini sedang bikin yang ketiga. Harusnya sih buy on weakness kalau memang setupnya ascending triangle ya, artinya besok beli seperti itu. Dan kalau valid ascending triangle, maka BBRI perlu breakout yang namanya 4680 seperti itu. Jadi kalau BBRI breakout 4680 dan closing di atas 4680, maka target kenaikannya bisa ke sini sekitar area 4900 kalau dia break dari 4680. Dan amannya kita pakai closingan seperti itu. Nah, cuman view ini bakal gagal kalau BBRI jebol dari 4570. Karena kalau kita perhatikan 4570 itu adalah low-nya ya. Dia kan naik, kalau di sini kan low same high, higher low same high. Nah, kalau dia jebol dari 4570, artinya BBRI sudah tidak higher low dan dia malah membentuk same high lower low, double top, dia akan koreksi seperti itu. Jadi ya perhatikan area support 4570 sampai 4550. Simpelnya kalau kita mau bikin setup ascending continuation ya, misalkan besok beli di 4600, stop loss taruh di bawah 4550. Taruh misalkan 4540 gitu ya. Nih, resikonya 1,3%. Target kenaikannya tadi sekitar sini 4900, 7%. Jadi ya rasionya 1 banding berapa? 1 banding 6, 1 banding 5. Masih cukup proporsional ya, apalagi untuk saham seperti BBRI. Enaknya BBRI itu apa? Duit berapa masuk ya. Teman-teman yang portonya super jumbo di sini, pasti kalau beli saham kan milih-milih ya. Apalagi saham-saham gorengan, kriuk-kriuk, pasti belinya receh-receh gitu kalau di saham-saham kecil. Tapi kalau misalkan hajar kayak second liner, apalagi blue chip, pasti belinya nggak mikir, tinggal yang penting ada area entry aja. Dan itulah enaknya dari saham yang big cap ya, market cap besar, dia liquid, bisa menampung dana berapapun gitu. Seperti itu. Saya rasa mau beli duit berapapun di BBRI nggak ada masalah sama sekali sih. Beda sama kalau beli saham gorengan yang baru digoreng, bid over tipis. Itu kalau belinya nggak pakai hitungan, bisa beli nggak bisa jualan nanti, atau malah nyangkut jadi bandar. Seperti itu. Dan ya itu untuk BBRI. Yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Perhatikan area-area krusial tadi. Kalau jebol 4570, nextnya 4500, baru 4360. Seperti itu. Untuk bigger view ya dia bisa bikin ini sih. Kalau ini udah jebol sih. Ya fokus sama view kecil tadi dulu aja. Kita lihat dalamnya untuk hari ini BBRI terjadi big distribusi ya. Ini ya. Kalau by moving average sebenarnya kurang bagus. By broker summary juga kurang bagus. Tinggal ikuti price actionnya aja. Silakan mau pakai setup yang mana. Kalau view jelek gimana mas? Kalau view jelek ya saya rasa ini dia baru pullback dah. Ini kan dia pullback 0,5 terus siap turun lebih dalam seperti
seperti itu. Jadi ya itulah pentingnya batasi resiko. Lah kalau dia turun sampai 4.200 gimana Mas? Ya nggak masalah, kan kita udah exit di under 4550. Itu yang dimaksud dengan stop loss ya. Jadi mau BBRI-nya turun sampai 3.000 sekian berapapun ya, kalau kita ada stop loss di 4540 ya nggak ada masalah sama sekali. Tinggal dihitung resikonya aja dari tempat entry 1,7%. Nah, tinggal kira-kira siap kehilangan uang berapa untuk cut loss 1,7% ini. Misalkan teman-teman cuma mau kehilangan 170.000, ya berarti entry maksimalnya 10 juta. Kalau misalkan teman-teman berani kehilangan 1,7 juta, berarti boleh masuk 100 juta. Kalau teman-teman berani kehilangan 17,4 juta, berarti silahkan masuk 1 miliar dan seterusnya. Itulah kombinasinya risk reward dengan money management. Seperti itu. Jadi ketika plan gagal, kita tuh udah tahu bakalan kehilangan berapa. Bukan gagal dulu baru aduh exitnya gimana, cut lossnya kok jadi segini ya. Itu biasanya nanti yang bikin tidak jadi kurang disiplin untuk exit. Tapi ketika kita ada tahu resiko yang akan kita terima berapa, tinggal kita paskan modalnya dan ya udah. Ketika nanti hit, bahkan hit pun rewardnya udah tahu ya. Misalkan contoh target 4.800, oke reward 5% gitu. Kok dia masih lanjut, jangan TP dulu, pasang aja TS di 4.800 set gini. Misalkan nanti dia naik lagi gitu ya, set hold dulu. Wih dia breakout resisten nih, TS nya naikin. Terus lanjut lagi misalkan, wih dia all time high, break lagi, TS nya naikin. Nah terus habis itu misalkan dia turun koreksi double top, nah di sini baru take profit. Seperti itu. Itulah pentingnya trailing stop dan juga stop loss. Basic lah kalau teman-teman trading. Kalau investasi baru beda mungkin stylenya ya. Cuman yang jelas yang namanya mitigasi resiko itu perlu apapun stylenya. Dan yang penting sama, ingat selalu pesannya, jangan lupa batasi resiko. Udah kayak iklan di TV ini saya ya. Oke, itu untuk BBRI. Kita lanjut coba cek, masih di yang merah-merah. Sorry, masih yang dijualin asing. Astra koreksi nih. Kita bahas gak ya? Nanti deh, kemarin udah bahas Astra soalnya, biar nggak Astra terus. Kita coba cek KLBF, lumayan spreadnya. Kita bahas deh KLBF. Oke, hari ini KLBF berhasil naik 5,77%. Candlenya bagus, volumenya besar dan juga dia break high. Menarik sebenarnya, ini saham yang bahasanya gampang lah buat trading KLBF ini. Karena dia enak, support become resistant become supportnya dan seterusnya. Dan ini kalau kita lihat bentuknya mirip sama Sido Muncul ya. Dia kerjaannya ketika bullish itu rally base rally ya. Terakhir kita bahas big reviewnya si KLBF dulu ya. Kalau teman-teman masih ingat konten cuan-cuan saham pas bahas KLBF, di mana kita ketika itu dia breakout dari area sini sekitar 1.600 ya. Itu saya sudah bilang KLBF sudah bagus karena big reviewnya dia breakout dari konsolidasi. Kita nggak usah pakai setup continuation deh, kita pakai symmetrical triangle aja. Ini targetnya dia itu juga udah lumayan kalau kita pakai symmetrical triangle ya. Nih targetnya masih ada di sekitar 2.560 ketika saat itu. Tapi kalau kita pakai target continuation, kita asumsikan segitiga ini adalah konsolidasi continuation ya. Maka kita bisa tarik targetnya misalkan dari sini. Tapi ya kayaknya kepanjangan sih. Cuman ya nggak ada yang tahu, nyatanya saham-saham berpikir-pikir juga naiknya kayak gitu 34.000. Tapi kayaknya nggak mungkin sih kalau sampai situ. Ya mungkin kita dari sini lah ya. Karena ini kan ada continuation juga. Kita coba tarik dari sini. Mungkin ini bakal lebih realistis untuk targetnya dari KLBF. Ya sekitar berapa nih, 3.800. Cuman kalau saya sih lebih suka yang symmetrical triangle ya, dengan target sekitar 2.500 tadi. Ketika dia keluar di 1.600, KLBF sempat konsolidasi cukup lama waktu itu ya. Itu di sini. Nah kotak ini adalah kotak konsolidasi dari si KLBF nih. Dia kan breakout lalu konsol cukup lama, dan ketika break di sini dia mulai fase rally ya. Akhirnya naik terus dan sekarang sudah sampai 2.200, area all time high-nya juga. Kalau kita tarik Fibonacci untuk mencari target all time high-nya dari si KLBF ini, dia targetnya itu ada di sini. Nah, pas 2.600 sampai 3.200 itu target dari si KLBF, dan saya rasa masih ada upside juga dari si KLBF. Untuk sekarang satu hal yang bagus lagi adalah KLBF ini juga baru keluar dari konsolnya. Kemarin kan dia rally ya, di sini rally, lalu di sini dia mulai konsol. Nah,
hari ini dia berhasil breakout dari konsolidasinya. Lalu apakah dia akan membentuk rally lagi? Ya saya rasa bisa juga ya. Dan kalau kita lihat kemarin dia nggak jadi koreksi karena nggak jadi jebol 2000, artinya view untuk koreksinya gagal seperti itu. Nah, satu hal yang menarik, sebelumnya dia konsol pakai uptrend channel yang ini, yang warna biru ini ya. Dia pakai uptrend channel, naik, swing high, swing low, ini swing high. Kemarin kan viewnya dia mau swing low dulu ya, baru swing high, tapi enggak. Dia konsol dan bahkan nggak sampai ke sini dia sudah berhasil menguat lagi. Maka dari itu ada potensi penguatan slope dari KLPF ya. Jadi kira-kira gini bentuknya, set, lalu yang ini set. Nah nih artinya KLPF berpotensi langsung ke 2500 besok, dan harusnya sudah valid karena dia sudah closing di atas 2170 seperti itu. Jadi ya kalau menurut saya sih cukup menarik kalau teman-teman suka saham kayak KLPF ini ya. Kalau saya sih kurang suka tapi ya preferensi masing-masing jelas. Dilihat dari sudut pandang apapun, KLPF ini saham bagus, cuma ya tinggal masalah suka nggak suka aja seperti itu. Artinya untuk sekarang masih ada potensi upside yang bagus untuk si KLPF. Berhubung sudah konfirmasi, kalau teman-teman mau beli, saya rasa supportnya ada di sekitar sini ya. Ini area sekitar 2150 sampai 2120 sampai 2100 deh. Jadi misalkan entry-nya dari 2150 sampai 2100 dan stop loss saya rasa bagusnya di bawah 2000 untuk menghindari yang namanya false break ya. Nih, resikonya 8%, rewardnya kalau ke 2500 17%. Ya sekitar 1/2 lebih dikit lah. Ini tinggal teman-teman mau eksekusi atau enggak, silahkan kembali ke masing-masing seperti itu. Yang penting sama, itu aja batasi resiko. Kita lihat dalamnya hari ini KLPF terjadi akumulasi. Bahkan kalau kita lihat menarik banget hari ini block zoom-nya ya, dimana bayarnya cuma 7 sedangkan sellernya ada 43. Bahkan kalau kita lihat dari 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang value-nya besar cuma 3 nih ya, BQ, KZ sama BK. Dah 3 ini doang yang value-nya gede, yang lain kecil-kecil, 700 juta, 500 juta, 20 juta, 3 juta. Kalau kita lihat juga average-nya lumayan tinggi hari ini. Kayaknya si BQ ini buy on breakout. KZ juga dekat 2200. BK ini yang bikin akumulasi seperti itu. Ya, yang penting ikuti price action-nya aja. So far cakep kalau mau dieksekusi. Yang penting sama batasi resiko. Itu untuk KLPF, untung kita cek ya hari ini. Kita lanjut coba cek si oh ini juga kelihatan mau gerak kayaknya ini ya, IDX Health. Tadi ada KLPF, ini HIL juga mulai naik. Entah sektoral atau sahamnya saya kurang tahu ya, nggak jarang ngecek IDX Healthcare. Kita langsung masuk yang dibeli asing aja. Kita bahas Goto MVP hari ini. Ini kalau nggak ada Goto ya saya yakin marketnya juga ada koreksi dalam sih. Ya, dari Big Bang itu ya. Cuman ya itulah Goto. Oke. Hari ini Goto naik, dia naik 9,73%, candlenya solid, volumenya juga sangat bagus. Ini ya yang kemarin saya maksud dari tanggal 13 Desember. Sejak 13 Desember arah Goto itu sudah bullish. Nah, ini yang saya maksud. Kenapa? Karena volume itu nggak bisa bohong teman-teman. Ini volume berapa kali coba? Kalau teman-teman perhatikan ya, dulu sebelum ada volume ini, volume di bulan April, Mei, Juni 2022 itu udah gede-gede ya. Tapi ketika kemarin dia dihajar di cover 13 Desember, itu langsung mereka jadi kecil banget, bahkan cuman 1/3 dari volume Goto. Artinya ya ini duit semua di sini. Dan semenjak 13 Desember, semenjak tidak jebol 81, arah Goto sudah ke atas. Dan kira-kira ya sekarang kayak gini hasilnya dari si Goto ini. Kenapa kok selama nggak jebol 81 mas? Karena kalau misalkan dia jebol 81, misalkan waktu itu dia jebol 81 ya kita bisa asumsikan si yang sering kita sebut dengan bandar ini cari barang lebih bawah seperti itu. Jadi anggaplah dia cover di 81, jebret gitu. Terus dia biarin jebol 81-nya, artinya dia belum kenyang, masih mau tawar lebih bawah. Itu yang perlu dibatasi resiko menggunakan price action. Karena kalau kita nggak tahu price actionnya, kita kan nggak tahu mereka tuh inventorinya punya duit berapa. Kita kira volumenya udah gede, tapi ternyata dia minta lebih bawah lagi kan bisa juga kan. Nah, tapi ketika kita lihat dia reject 81, menguat 27 Desember, oh yaudah konfirmasi. Dia masuk fase sideways, dan ketika kemarin breakout, lalu ini retest ke 108, hari ini sudah higher high lagi. Maka Goto berhasil melanjutkan higher high atau bullishnya dia. Seperti itu. Saya kira juga bakal retest cukup lumayan, entah sampai 101, 97, cuman ya itu yang namanya resiko dari nawar terlalu Afgan ya.
dan market itu selalu benar. Seperti itu. Sekarang dia sudah menguat, bahkan terkonfirmasi karena break high dari 121. Nah, kalau kita cari target kecilnya, tinggal kita balik Fibonacci-nya 121 sampai 109, di mana low-nya kemarin 109 ya. Dan targetnya adalah di sini 125 sampai 128. Itu target Goto untuk saat ini. Jadi besok kalau dia kena di 125 sampai 128, lalu ada reject, ya artinya bisa jaga TS atau jangan nekat beli di sana, seperti itu. Kecuali sudah ada breakout, sudah ada validasi, baru bakalan menarik. Untuk sekarang saya rasa itu dulu aja. Target 125 sampai 128. Untuk view yang lebih besar belum kita update deh. Nanti aja. Kalau kita balik nggak ketemu ya 125 128. Ya lebih pakai kayak yang tadi dulu aja. Ya, yang penting sama, selalu batasi resiko. Dan hari ini sudah mulai muncul akumulasi sejak kemarin distribusi terus. Cuman distribusinya ini menurut saya juga akumulasi. Kalau teman-teman ingat konten-konten kemarin ya, kita bahas Goto. Hari ini mulai sudah ada yang terlihat akumulasi. Satu hal yang menarik, Goto ini sudah mulai merespon EMA 20 garis warna hijau di 111 ini ya. Artinya apa? Kalau teman-teman punya average di bawah 111, mungkin bisa pakai TS EMA 20 ya. Jadi selama dia nggak closing di bawah EMA 20, hold terus aja. Nanti kan EMA 20-nya naik, harganya juga naik sampai akhirnya dia closing di bawah, baru trailing stop seperti itu. Dan ya, yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Untuk support, saya rasa support 1 di 120, sedangkan support 2-nya di 111 sampai 109. Cukup jauh, jadi ya jangan FOMO dan jangan lupa selalu batasi resiko. Goto, Arto juga kita bahas deh untuk update view-nya ya. Karena juga kemarin yang sudah kita bahas di YouTube. Happy cuan kalau teman-teman ada yang mengeksekusi Arto, cuman memang agak disayangkan hari ini dia masih reject. Oke, hari ini Arto berhasil naik, dia naik 12,85%. Candlenya solid, volumenya besar. Saya kadang-kadang kalau baru ngomong candlenya solid, volumenya besar tuh terngiang-ngiang nadanya T-Rex tuh. Candlenya solid, volumenya besar. Nevermind, itu intermezzo ya. Nah, terakhir ini Arto juga dia berhasil breakout dari yang namanya falling wedge, lalu menguat sampai 3.700 dan dia retracement sampai 3150. Kemarin sudah kita bahas area 3150 itu adalah area buy dari si Arto atau buy on weakness-nya dia. Itu ya, mulai dari 3190 sampai 3100. Itu area buy on weakness dari si Arto. Dan sekarang dia sudah berhasil menguat lagi. Cuman agak disayangkan dia masih belum berhasil breakout. Artinya belum ada konfirmasi. Perkara besok dia mau breakout atau enggak itu belum ada yang tahu ya. Cuman yang jelas untuk saat ini Arto belum ada konfirmasi. Kalau dia berhasil break dari 3660 baru saya rasa bagus. Karena di situ adalah konfirmasinya dari si Arto. Seperti itu. Nah, kalau misalkan dia bisa break, target saya rasa ya tinggal ke 4200-an ini. Cuman sebelum ke sana ada resisten juga di 3800-an. Seperti itu. Nah, untuk sekarang sih saya rasa sama ya, jangan kejar atas. Apalagi Arto ini tipikal yang cukup volatil, shadow panjang dan lain sebagainya. Jadi kalau teman-teman nekat kejar atas itu agak bahaya juga. Lebih baik ya kalau misalkan besok dia gagal break, buy on weakness lagi. Siapa tahu dikasih ascending kan? 1 2, ini yang ketiga. Kalau misalkan dikasih ascending. Tapi kalau misalkan besok dia breakout, ya udah tontonin dulu aja. Artinya kan ada konfirmasi tuh. Nanti ketika retracement baru buy on weakness lagi. Kita pantau lagi. Yang jelas untuk sekarang target saya rasa itu di area sekitar sini sih. Kalau kuat ngeholdnya itu sekitar 4300. Bahkan sebenarnya kalau misalkan teman-teman pakai view-nya falling wedge, target Arto itu di 6200. Ya, kenapa? Karena wedge-nya dimulai di sini. Nih ya, di sini kan dia start membuat falling wedge. Tuh. Artinya kalau memang dia mau ke target falling wedge, Arto itu bisa ke 6300. Ini bukan pom-pom dan ya keputusan jual beli kembali ke masing-masing. Saya cuma bikin analisa aja. Mau dieksekusi mau enggak, itu kembali ke masing-masing. Kalau cut loss ya teman-teman yang tanggung, kalau cuan juga teman-teman yang tanggung. Tapi kalau mau bagi cuannya juga saya nggak nolak. Seperti itu. Jadi ya untuk sekarang Arto seperti ini. Nah, supportnya masih cukup jauh saya rasa. Area kuat dari Arto yang bikin resikonya agak tinggi ya, itu masih 3300 sampai 3100-an. Ini support dari Arto, jadi jangan kejar di resist lah, kecuali teman-teman mau nge-short seperti itu. Another view, kalau kita tarik Fibo-nya dari yang di sini, swing low-nya
maka dia juga baru uji area 0,618. Cuman saya lebih suka dari yang sini ya, dari view falling wedge-nya dia. Kalau teman-teman perhatikan, ini kan mirip sama BTC ya, chartnya Bitcoin. Kemarin ketika reversal pakai double top dikasih false break juga. BTC kan juga sama tuh, sempat all time high dulu, baru akhirnya reversal pakai bearish divergence ya. Nih, bearish divergence kuat. BTC juga sama, bahkan di weekly, dan dia turun sampai sekarang. BTC pun juga bikin falling wedge ya, dan sudah berhasil menguat. Dan kalau nggak salah BTC sudah mau kena target falling wedge-nya, itu udah 23.000 sekian ya. Tuh kan targetnya dia kan 24 ribuan, itu pas di falling wedge-nya. Nah siapa tahu Arto mau nyusul ya, itu nggak ada yang tahu juga. Seperti itu. Yang penting itu sih, jangan FOMO aja ya. Saya nggak pom-pom juga. Kalau saya ditanyain area buy-nya ya masih 3.200, 3.300 karena dia belum ada konfirmasi. Tapi kalau kita cari setup di intraday pun juga belum kelihatan ya, ada base yang cukup kuat untuk si Arto. Jadi ya tetap batasi resiko. Ya kalau yang bisa diarpin mungkin pakai ini sih. Nih, pakai inside bar lah 15 menit. Stop loss bawah 3590. Siapa tahu dia besok mau lanjut lagi. Tuh yang penting jangan FOMO aja. Kalau teman-teman memang mau entry, siapkan plan dan juga manajemen resikonya. Jangan sampai entry dulu nyangkut nanti baru bingung. Wah, itu pasti tidur tidak nyaman, makan tidak enak dan lain sebagainya. Jadi ya, yang penting sama batasi resiko. Dilihat dalamnya langsung cakep, akumulasinya, price action ganteng, dalamnya auto ganteng, dan ya, tuh tinggal menuju targetnya aja. Itu untuk Arto. Akra juga kita bahas, kita update view-nya. Nah kalau saya juga sudah cukup cakep closing hari ini. Ini menu swing di grup dan juga menu BSJP tadi. Dan terakhir kita bahas Akra di sini kemarin 26 Juni ya. Sempat bahas juga kemarin ketika bottom di area supportnya dia. Itu saya bahas waktu dia kena 1420. Kalau dia retracement ke sekitar 1300-an itu adalah buy dengan stop loss di bawah 1280. Akhirnya masuk area buy dan sekarang dia sudah berhasil rebound. Dan bahkan kalau kita lihat dari closing hari ini, Akra ini sudah higher high ya. Karena di sini high-nya ada di 1420, sedangkan hari ini closingnya di 1425. Maka dari itu saya rasa Akra juga sudah breakout untuk saat ini. Seperti itu. Nah, kalau kita pakai bigger view, di mana saat ini dia berada di 0,618, saya rasa targetnya ya, kalau paling maksimal itu 1750 sampai 1875 untuk target maksimal dari si Akra pada bigger view-nya. Cuman sebelum ke sana ya dia ada resist juga 1500 sama 1580. Kalau break yang 1580 baru valid targetnya 1755 sampai 1875. Itu pada time frame yang besar. Nah, kalau kita pakai time frame kecil ya kita tinggal tarik aja di sini Fibo-nya dibalik dari 1420 sampai low-nya kemarin di 1310. Ya, dan targetnya untuk besok ke sini dulu. Itu sekitar 1460 sampai 1490. Jadi mungkin saya rasa ya besok pergerakannya seperti ini. Set, habis itu retest inverted head and shoulder, set, baru habis itu bullish. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen entry, incer yang retracement-nya ini kalau dikasih ya. Tuh, tapi kalau misalkan nggak dikasih retracement ya udah rezekinya yang buy on weakness di bawah. Yang jelas buat teman-teman grup yang ambil Akra saya rasa masih oke untuk di hold. Itu juga stop loss-nya masih taruh di entry aja. Seperti itu. Atau kalau sudah pengen dinaikin ya naikin ke low hari ini dulu aja. Stop loss bawah 1370. Kondisinya sudah tidak loss, kondisinya sudah tidak BEP, tapi sudah profit tipis. Tinggal setelah itu jaga kenaikannya. Seperti itu. Untuk support sekarang saya rasa kalau 1420 masih belum valid sih. Mungkin amannya masih sini. 1385 sampai 1360 support saat ini. Kecuali besok dia turun dikit, retest lalu naik lagi itu baru cakep. Kita lihat dalamnya auto akumulasi, merespon moving average dan ya nggak ada masalah sama sekali, tinggal ikuti cuannya. Perhatikan area krusial tadi aja. Itu untuk Akra udah cukup banyak yang kita bahas ya di jual beli asing hari ini. Pegas juga ganteng ya, tapi masa kita bahas tiap hari Pegas? Kemarin udah kita bahas. Nanti kalau ada spread lebar aja deh. Kita masuk ke yang merah-merah langsung. Kita coba cek si apa ya, kita bahas film. Entah kenapa saya belum tertarik ya. Wah, ESA. Nah, ESA kemarin udah kita bahas ya. Kalau teman-teman cari view-nya ESA, bisa cek video kemarin aja. Itu masih ada setup kayaknya. Saya agak lupa juga. Hari ini yang koreksi komoditas. Karena yang jalan tekno ya. Kemarin komoditas jalan, teknonya dibantai. Sekarang putar balik. Ya, market kan emang kayak gini. Timbangan. Weighting ke sana, weighting ke sini, rotasi sektor dan lain sebagainya. Yang bisa survive ya yang bisa ngikutin market dan bahkan mengalahkan market. Saya pengen bahas LPPF aja. Hari ini kayaknya ARB ya, turunnya lumayan.
Padahal kalau katalisnya bulan Ramadan biasanya ke retail gitu. Retail itu maksudnya bukan saham retail ya, tapi di consumer. Ya inilah LPPF, RALS, MAPI dan lain sebagainya. Nah, apakah penurunan ini adalah kesempatan untuk beli? Mari kita bahas. Oke. Terakhir kita bahas LPPF kalau nggak salah di sini ya, 4870. Ketika itu dia turun, retest lalu melemah sampai 3000 sampai 4000 dan hari ini dia berhasil kemarin dia naik sampai 4620. Lalu hari ini membuat candle short yang sangat kuat disertai dengan volume yang cukup besar. Kalau dari analisa volume, ini saya rasa kenaikan kemarin itu adalah yang disebut dengan pullback. Kenapa? Indikasinya apa? Teman-teman bisa perhatikan ya. Nih. Oh, 50-50 sih. Tapi kalau naiknya ini pullback ini. Teman-teman bisa perhatikan ketika LPPF kemarin itu turun, dia volumenya gede-gede. Nih ya. Setelah breakdown, pullback, lalu dia turunnya volumenya gede-gede. Jebret. Nah, sampai bottom di 3.970. Setelah itu ketika dia naik dari 4.000 sampai 4.600, volumenya itu kecil-kecil. Ya, ini artinya kenaikannya lemah ya. Dan itu yang biasa disebut dengan pullback. Dan ketika hari ini turun 6%, volumenya gede lagi. Tuh. Jadi ya worst case skenario untuk view jeleknya LPPF bisa membentuk yang namanya bearish flag. Karena ini kemarin dia asumsinya adalah pullback continuation ya. Nih, dengan target penurunan bahkan bisa seperti ini. Set. Nah, ke sekitar 3.480. Cuman pada bigger view, kalau LPPF jebol 3650 saya rasa dia jelek ya. Karena dia punya lower high, lower low pada structure yang lebih besar. Nah, ini juga pullback ini. High, low. Nah, ini kan dia 0,61 doang ya. Lower high, lower low. Ini juga buat price action enak. Di sini head and shoulder, breakdown, support become resist, ini pullback, valid dan sekarang sudah lower low. Seperti itu. Jadi ya saya rasa lebih baik untuk sekarang wait and see dulu aja untuk si LPPF ini. Beda sama retail yang lain ya. Nah, untuk target penurunan sekarang kita bisa tarik Fibo aja dari si LPPF ini ya. Di mana low-nya kemarin 3950 sampai high-nya hari ini di 4630. Dan ini adalah target penurunan dari si LPPF. Ini yang tadi dimaksud dengan bearish flag. Nah, kan pas kan targetnya 37 sampai 35. Jadi memang kesini embungan ya price action tuh. Kalau menurut saya poinnya 4. Price action, volume, Fibonacci sama divergent. Tapi kalau teman-teman pakai chart pattern dia targetnya ke sini. Pakai Fibonacci pun juga targetnya ke sini. Cuman memang konfirmasinya ketika dia jebol 3950. Seperti itu. Jadi ya untuk sekarang lebih baik wait and see dulu aja LPPF ini. Atau mungkin kalau teman-teman pengen iseng-iseng nawar ya, jangan tawar mahal, tawar murah aja. Misalkan di supportnya sini 4.200 sampai 4.170 itu support 1. Untuk support 2-nya di sini 4.040 sampai 3.950. Tuh, tapi kalau jebol tepat 3.950 baru dia ke support 3 sekitar 3.700 sampai 3.580. Seperti itu. Cuman memang dia juga udah naik tinggi banget. Tuh ya, berbeger-beger dari harga bawah Rp900 sampai 6.000. Dan ya, yang namanya siklus ada naik pasti ada turun juga. Untuk sekarang sih saya lebih ke arah bawah ya LPPF ini. Jadi lebih baik buat trade pendek dulu aja. Seperti itu. Ya, yang penting sama batasi resiko, gunakan view tadi. Nah, price actionnya jelek, auto jelek juga kan. Breaker summary-nya. Jadi ya udah ke summary karena memang price action itu price discount everything, market discount everything. Oke, itu untuk LPPF. Kita langsung masuk ke yang hijau-hijau aja deh. Kayaknya udah cukup lama kontennya. Walaupun kita bahasnya sedikit, tapi kita bahas secara komprehensif ya. BBB sudah kita bahas. Wah, ini Bukalapak cakep banget sih, serius. Bukalapak closing di 300 cakep banget itu. Serius. Kita bahas Bukalapak aja deh. Emang jatahnya baru tekno-teknoan ya. Ini salah satu saham yang saya suka. Kenapa? Karena saya sendiri trade di sini, win rate-nya 100% dan porsinya pasti beli banyak. Ya itu tadi ya, karena ini sahamnya liquid dan enak buat trade. Nggak tahu, beberapa kali saya trade di sini, win rate-nya masih 100% Bukalapak ini. Jadi salah satu yang saya suka juga. Oke, ini adalah plan kemarin di grup swing dari cuan-cuan saham ya. Dimana ketika kemarin dia naik sampai 298, area buy on weakness-nya adalah di 276. Terakhir kemarin dia sudah turun pas sampai 276. Dan kalau teman-teman ada yang beli di kesempatan ini, maka saya rasa silahkan hold keras aja. Kenapa? Karena kalau dari bentuknya ya kayaknya hampir 100% dia breakout 304 ini.
breakout 300 saja udah bagus. Kenapa saya bilang gitu? Karena ya itu lagi-lagi dari analisa volume ya. Ketika naik volumenya gede-gede, ketika retracement volumenya kecil-kecil, naik lagi volume gede. Ini kan indikasi kalau buyer mengambil alih ya, atau buyernya sudah kuat. Yang besar dikonfirmasi, yang turun retail TP. Tuh. Jadi ya saya rasa cakep. Nah, sebelum kita bahas view kecil, kita bahas view besar dulu. Di mana terakhir Bukalapak ini bikin yang namanya falling wedge ya. Antara descending kalau nggak falling wedge. Cuman ya saya rasa saya lebih suka yang falling wedge. Nih ya, kayak gini bentuknya. Dan terakhir Bukalapak sudah tidak lower low. Ketika kemarin dia turun sampai 250, dia sudah membentuk yang namanya higher low. Nih ya. Ini kan proses perubahan tren. Kalau teman-teman perhatikan ya, dari IPO dia strong downtrend, lower high, lower low, 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 lower high, higher low. Nah, yang bisa kita lihat adalah tren itu mulai melemah. Oh, sudah berubah kalau di higher low. Kalau kita mau lihat pelemahan trennya, lihat di divergent. Nih ya. Dari yang sebelumnya lower low-nya kuat sampai di sini kan dia lower low-nya lemah. Nih, dia 260, sini cuma 246. Terus di sini cuma sampai 240. Tuh, ditambah juga dengan bullish divergent. Harga ke bawah, indikator ke atas. Harga ke bawah, indikator ke atas. Harga sudah ke atas, indikator sudah ke atas. Sudah convergent sekarang, sudah nggak divergent. Artinya apa? Tren Bukalapak downtrend ini sudah mulai melemah, atau dia sudah mulai jenuh jual. Dan saat ini pun juga dia mirip membentuk yang namanya falling wedge tadi. Nah, Bukalapak ini bakalan bagus kalau dia break 300. Kenapa? Karena ya dia sudah keluar dari nama lower high atau downtrend line ini. Nih ya, kalau dia breakout dari 300, dia bakal mulai fase bullish pertamanya. Seperti itu. Dan ya, sekarang dia dari 300. Tinggal kita lihat besok dia breakout atau enggak. Seperti itu. Yang jelas kalau break dari 300, resisten selanjutnya adalah 304 dan 320. Dan kalau sampai dia break yang 320 ya, dia udah konfirmasi pakai banget nih. Tuh. Karena dia sudah pada, kan di sini kan dia higher low ya. Kita belajar market structure. Di mana tadi kita bilang lower high, lower low, lower high, lower low. Di sini kan dia mulai higher low. Low, high, higher low. Kalau dia breakout 320, maka dia konfirmasi. Kalau breakout 300 itu konfirmasi breakout downtrend lain. Tapi kalau dia breakout 320, dia konfirmasi berubah trennya. Dari yang sebelumnya downtrend, lower high, lower low, dia mulai fase uptrend, higher low, higher high. Dengan target pertama di 350 sampai 370. Saya sepakat banget targetnya 350 sampai 370. Kenapa? Karena di situ adalah target falling wedge-nya juga. Nah, kebetulan saya rasa tidak. Jadi memang ya itulah kira-kira kayak kode. Teman-teman tinggal perlu memecahkan aja sebenarnya kodenya itu. Seperti itu. Jadi saya rasa ya untuk Bukalapak, kalau misalkan teman-teman kemarin masih punya barang yang ambil swingnya di cuan-cuan saham, saya rasa masih oke. Kalau punya barang 276 nih, holdnya santai dulu aja. Apalagi kalau besok break 300 ya, tinggal perhatikan resisten-resisten selanjutnya tuh. Dan kalau mulus target 350 sampai 370. Lumayan risk rewardnya nih, target 30%-an. Sekarang minimal stop loss ditaruh di entry dulu aja. Misalkan kemarin dapat barangnya 276 doang gitu ya. Ya udah, sebelumnya kan stop loss di bawah 266 nih. Nah, sekarang stop lossnya taruh di 276 aja di average-nya. Atau misalkan teman-teman average-nya 280 atau 285. Nah, stop lossnya taruh di average-nya dulu aja. Kenapa? Ya minimal posisinya sudah tidak loss, tapi sudah BEP. Modal fee broker doang. Kalau nggak mau fee broker ya taruh satu tick aja di atas apa namanya? Di atas entry. Jadi ya kondisinya sudah benar-benar BEP seperti itu. Tinggal perhatikan area ini aja. Nah, nanti ketika dia kena 70 retracement, itu pantau retracementnya. Dan setelah itu baru mulai fase bullish. Harusnya sih kayak gitu ya. Nanti kita update lagi aja. Kita lihat dalamnya, moving average-nya mulai bagus juga. Dan ya, gak ada masalah sama sekali, tinggal ikuti price action-nya. Oke, untuk konten hari ini semoga bermanfaat. Mohon maaf pada kurangnya dari saya. Jangan lupa support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe, karena support itu gratis, tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya dan salam cuan.